Bapak Ibu terkasih di dalam Yesus, selamat pagi, selamat beribadah, puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di sini. Kita mau memuji dan menyenangkan nama Tuhan. Amin. Amin. Karena kasih dan penyertaannya kita ada sampai hari ini. Patut kita bersyukur dan kita nyatakan ucapan syukur kita di hadapannya lewat pujian penyembahan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita persiapkan hati kita. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah, kami bersyukur kami memiliki Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Ini kami persembahkan pujian, hormat, syukur kami bagimu Tuhan. Kami ada karena Engkau sungguh baik, karena Engkau sungguh mengasihi kami. Kami adalah hitungan orang-orang yang sangat beruntung karena kami diselamatkan oleh-Mu. Terima kasih Bapa, terimalah pujian penyembahan kami bagi hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami persembahkan hidup kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, Allah yang hidup. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami nyatakan kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu
Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari jemaat masuki hadirat-Nya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, Allah yang besar, memuji-Mu, Allah yang pegang kendali atas kehidupan kami. Allah yang hebat, Allah yang berkuasa bertata dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik, lebih baik, lebih baik. Kami mau saat teduh bersama-Mu Tuhan. Di tengah kesibukan kehidupan kami, kami mau datang di kaki-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau menyenangkan hati-Mu lewat suara kami Tuhan. Di tempat lain kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Naikkan pujian-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kemuliaan bagi-Mu Raja, Allah yang bertahta di atas pujian. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, masuki hadirat-Mu dengan hati yang hancur, hati yang rindu menyenangkan-Mu. Allah yang besar bertata di atas pujian. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Kau Allah yang ajaib, Allah yang besar perkasa. Kau layak terima pujian, layak terima hormat kami. Kau yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang setia, pegang kendali hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami ingin berjumpa dengan-Mu, kami rasakan lawatan-Mu. Ubahkan kami Tuhan,
barui hidup kami Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Terima kasih Yesus. Kami membawa hidup kami bawa hidup kami, senangkan hatimu. Haleluya, hanya Kau satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan, inilah persembahan kami. Kami gak punya apa-apa Tuhan, kami cuma punya Tuhan yang terindah. Selamanya ku membawa hati kami Tuhan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Kami bawa hidup kami Tuhan, hanya Kau cinta dalam hidup kami Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah, ku membawa hatiku. Yesus, lihat kami Tuhan, dengan segenap hati kami memuji Tuhan. Terima kasih buat kasih Tuhan. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, beri kemuliaan buat Tuhan kita yang sangat indah kasih-Nya. Haleluya. Kami mau puji Tuhan lebih dahsyat lagi. Kami mau berikan hati dan pikiran kami hanya buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi semuanya. Shalom. Sudah bertambah lagi. Puji nama Tuhan. Kita boleh bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jemaat boleh nyanyikan bergelombang. Yuk jemaat, semangat, saya mau lihat semangatnya untuk memuji Tuhan. Yuk sama-sama kita katakan, ratakan tanah bergelombang, bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita mau sama-sama semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Masih sanggup berdiri ya Bapak Ibu? Masih kita muji Tuhan lagi. Amin. Puji Tuhan lebih dahsyat lagi. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, yo bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Lihat kanan kirinya, bilang bersuka. Bersuka di dalam siapa? Yo, angkat tangannya, katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cita bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka.
memuliakan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka, nyatakan sukacitamu. Oh yes. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita lo. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita lo. Bersuka, tepuk tangan di atas kepala. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita lo. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita lo. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Saya percaya surga pun ikut bersorak memuji Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali saudara terkasih. Kita akan masuk dalam pemberian persembahan. Bagi yang bertugas kami persilahkan. Kami bersyukur Tuhan, kami mau memberikan sebagian apa yang kami miliki. Terimalah, biarlah menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu dan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Urapi kami, berkati tangan-tangan yang memberikan, biar Engkau kembalikan berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Kau yang menutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan sukacita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Kita persiapkan hati, kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan saja yang bertahta di atas firman-Nya, yang mengubahkan dan mengingatkan kita untuk lebih lagi mengasihi Tuhan dalam setiap detik di kehidupan kita. Hidup kami adalah penyembahan ya Tuhan. Ini pujian syukur kami. Terima kasih.
pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari bangkit berdiri saudara terkasih, kita sambut firman Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku. Bagi hambanya kami persilahkan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu.
Kami mau persembahkan hidup kami Tuhan kepadamu. Biar kemuliaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami dapat beribadah pagi ini. Biar kebenaran firman-Mu mendidik, mengarahkan, menghibur, memperlengkapi, menegur hidup kami. Biar kami terus bertumbuh pada kedewasaan rohani. Kami bertumbuh pada tingkat kepenuhan Kristus. Hanya di dalam satu nama yang kami cintai, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap belajar firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk, mari kita ketemu beberapa orang. Katakan, saya senang lihat kamu pagi ini. Kasih salam dong ya. Oke, silakan duduk semuanya. Apa kabar? Apa kabar? Karena Yesus kita luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita. Senang sekali bisa pertama kali melayani di GBI Shalom, benar ya? Titan Kencana. Dan terima kasih buat hambanya dan para pengurus yang sudah mengundang saya. Ada baiknya saya perkenalkan diri karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Saya kurang setuju karena saya baru kenal Anda rasanya mulai sayang. Saudara, saya digembalakan di gereja GBI Gilgal, Pantai Indah Kapuk. Gembala saya adalah Pastor Juan Mogi. Sudah kurang lebih 28 tahun kami sama-sama melayani. Saya bukan pendeta. Saya ada di marketplace, ada di dunia usaha. Saya seorang coach, seorang motivator di Indonesia untuk melatih begitu banyak perusahaan yang Tuhan percayakan, klien-klien dalam hal seminar, leadership, sales, marketing. Tapi hati saya sangat pendeta. Amin. Karena saya aktif sekali di gereja, hampir tiap minggu khotbah, dan juga kami sama-sama membangun pelayanan yang ada staff-staff full-timer juga di dalam kepemimpinan saya, tapi saya bukan full-timer gereja, tapi saya full heart bagi Tuhan. Kasih tahu kiri kanannya, kamu harus punya hati hamba Tuhan. Berapa banyak dari saudara siap belajar? Sementara slide-nya bisa disiapkan. Hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan pribadi atau personal growth. Dalam tema besar, I love my church. Bagaimana kita mencintai gereja lokal, mencintai gereja Tuhan. Dan subtema yang akan saya bawakan adalah personal growth, pertumbuhan pribadi. Katakan sama-sama, pertumbuhan pribadi. Saudara, kita perlu menyadari kita ini mahakaryanya Tuhan. Amin. Kita ini didesain Tuhan, tidak ada samanya di dunia. Kalau ada sebuah benda atau tas wanita atau mobil yang diciptakan cuma 10 unit, 100 unit di dunia, itu dikatakan apa? Ada yang tahu? Limited edition. Pasti mahal karena edisi terbatas. Saya dan saudara nggak ada samanya. Dulu, sekarang, ke depannya, bahkan anak yang kembar pun pasti ada perbedaannya. Saudara, kita ini mahakarya Tuhan. Dan yang menariknya, setiap orang yang percaya pada Yesus, ada benih Allah di dalam dirinya. Alkitab katakan apa? Ada benih ilahi. Saudara, kita lihat sama-sama di layar. Di mana ada kehidupan, di situ ada potensi pertumbuhan. Saudara, saya kasih contoh. Kira-kira pohon ini akan bertumbuh minggu depan? Bulan depan? Kenapa? Karena tidak ada kehidupan. Karena sangat indah. Tapi ini adalah artificial. Ya, ini adalah dekorasi yang indah. Karena tidak ada kehidupan, maka benih tidak ada di dalamnya, dia tidak berpotensi untuk bertumbuh. Tapi masih ingat anak-anak sekolah kadang-kadang dikasih alat praktek apa itu? Kacang hijau. Ya, taruh di mana? Di kapas. Saya ingat anak saya, dia menantikan pertumbuhan dan akhirnya bisa bertumbuh. Ya, nah, saudara, ketika ada benih Allah dalam diri saya dan saudara, perhatikan, ada potensi pertumbuhan dalam hidupmu. Kita berpotensi bertumbuh menjadi besar di dalam Tuhan. Kita berpotensi melihat bisnismu, karirmu, pelayananmu, kehidupanmu bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Katakan amin. Nah, makanya kita mau lihat sama-sama sebuah ayat yang menarik di sini ya. Kita lihat di layar. Di sinilah dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku ini siapa? Yesus. Dan Yesus di dalam kita, ia berbuah banyak, sebab di luar Yesus, saya dan saudara tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Saudara, yang menarik di sini artinya bertumbuh, ada kemajuan, ada peningkatan, ada perkembangan, ada progres. Siapa yang mau hidupnya ada kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, dan progres? Angkat tangan, katakan amin. Saudara,
Kita pengen ada progres di berbagai area dalam hidup kita. Makanya saya mau ajak kita melihat bagaimana mengukur sebuah progres. Progres kita lihat sama-sama di layar. Saudara, pertumbuhan pribadi itu sangat bisa diukur. Supaya saudara sudah mungkin 10 tahun ikut Tuhan, ada yang mungkin sudah puluhan tahun ikut Tuhan, kita perlu ada kemajuan, ada peningkatan. Contoh, dari tidak bisa jadi bisa, itu ada kemajuan. Oh, dulu dia nggak bisa doain orang. Ya, karena sudah ada di gereja, digembalakan, dididik, dia sudah bisa doain orang. Oh, dulu dia nggak tahu buka Alkitab. Sekarang bukan cuma tahu buka Alkitab, bisa sharing firman Tuhan. Amin. Itu pertumbuhan. Tapi ini bukan cuma tentang rohani, saudara. Ya, ibu-ibu mungkin dulu nggak tahu masak, tapi mau belajar dari YouTube, ya. Akhirnya mulai bisa masak kayak istri saya waktu COVID. Wah, dia coba lihat-lihat menu-menu baru di YouTube. Dia coba-coba, tapi dia udah kasih titip pesan, kalau nggak enak jangan salahin saya ya. Namanya belajar katanya. Akhirnya udah bisa bikin ini, bikin itu, saudara. Ada pertumbuhan. Dari tidak mengerti jadi mengerti, itu bertumbuh. Oh, dulu banyak orang yang ketika ikut Tuhan mereka nggak mengerti banyak arti kekristenan, tidak mengerti baca firman, sama seperti saya dan saudara dulu, coba ingat ya. Tapi hari demi hari kita semakin mengerti rencana Tuhan, kita semakin mengerti firman Tuhan, itu namanya pertumbuhan. Dari sedikit jadi banyak, itu pertumbuhan. Sedikit uangnya, ya lama-lama jadi banyak karena dia bisa kelola, dia bisa menghasilkan, dia bisa investasi dengan baik ya. Dari sedikit jemaat bertumbuh menjadi jemaat yang semakin banyak. Katakan amin. Gampang loh. Kalau satu orang bawa satu, ini gak cukup ruangan. Ya, benar gak? Satu orang bawa satu aja. Saya sesibuk-sibuk saya masih bawa jiwa ke gereja. Ya, saya ajak sopir Grab, ya, saya ajak artis, penyanyi dangdut, ya, ketemu klien saya ajak, ya. Nah, bayangin itu spirit yang kami buat di gereja kami, sehingga apa? Itu ibadah tiap kali dibuka penuh karena semua bawa jiwa. Nah, saya kasih tugas boleh ya? Kalau kita datang jangan sendiri, minggu depan kita pikir siapa. Kalau satu orang bawa satu, nggak cukup ruangan ini, buka lagi ibadah berikut. Ibadah berikut pada bawa lagi, buka lagi ibadah berikut. Amin. Nah, cari siapa? Jiwa-jiwa ya, yang belum kenal Yesus ya. Saya naik Grab aja misalnya, cuma ngobrol 5 menit, udah cerita Yesus, bentar saya doain dia. Nah, kapan-kapan lah kita belajar. Itu namanya ada training untuk penginjilan. Bapak Ibu ya. Banyak gereja ya, mereka sudah nyaman. Artinya apa? Duduk, dengerin firman, pulang fellowship. Kita lupa bahwa kita perlu cerita Yesus bagi banyak orang. Amin saudara. Kunci pertumbuhan gereja adalah salah satunya membawa jiwa. Amin saudara. Nah, itu contoh. Artinya apa? Dari sedikit, apalagi jadi banyak. Sedikit pemahamannya jadi banyak pemahamannya, ya. Dari rendah jadi tinggi. Mungkin bicara karir, mungkin karirnya rendah, ya, cuma staff, tapi di dalam Tuhan saudara bisa dipromosi jadi supervisor, saudara bisa dipromosi jadi siapa? Manager, ya, atau mungkin dari sedikit tokonya jadi banyak, usaha dagangannya bisa buka cabang-cabang baru, katakan amin. Ini Anda harus memahami prinsip pertumbuhan, saudara ya. Dari prestasinya rendah kalau dia mahasiswa. Wah, karena ikut Tuhan, dia berprestasi. Pencapaiannya makin tinggi. Ya, IPK-nya naik. Nilainya naik, saudara. Dari sempit jadi luas cara pandangnya. Dari bodoh mulai jadi pintar, mulai bijaksana. Itu kan dulu kehidupan kita, kehidupan saya banyak bodohnya. Bodoh dalam ambil keputusan, bodoh di dalam berkaulan, ya, bodoh jalani hidup. Tapi karena ikut Tuhan, kita mau semakin bijaksana. Dari negatif jadi positif. Dulu ikut Tuhan 5N, ngeluh, ngedumel, ngoceh, ngeyel, ngegosip. Sekarang apa? Jadi orang yang positif, memuji Tuhan, penuh rasa syukur. Berarti ada kemajuan nggak? Jangan sampai sekarang masih tukang ngeluh, masih suka kecewa. Dari malas jadi rajin, ya. Dari penakut, dulu setiap kali gelap takut, ketemu setan diusir sama setan. Sekarang kita yang usir setan dong. Artinya apa? Saudara, coba renungkan baik-baik, apakah engkau ikut Tuhan? Ada pertumbuhan. Ya, dulu merokok 10 batang, sekarang 2 batang. Bagus. Bagus gak? Iya dong kalau dibanding 10. Tapi lebih bagus lagi, berhenti rokok. Amin. Nah, dulu malas ikut ibadah.
Nah sekarang sudah makin rajin ikut ibadah. Ada pertumbuhan. Hidup ini Tuhan mau kita naik level. Kita ada progres. Dan semua yang saya cerita adalah hidup saya. Semua ini saya dulu. Yang sisi kiri masuk ke sisi kanan. Saya lahir dari keluarga yang broken home. Ayah saya tinggalkan kami dari kecil. Dia pemabuk, penjudi, pemakai narkoba, edarkan pil ekstasi. Ekstasi, kalau nyaman dulu namanya Inex, itu di tahun 90-an puluhan ribu ekstasi. Dia pernah ditahan masuk tahanan kota, jangan ditampilkan dulu nanti, kita ceritakan dulu. Ya, oke. Saya mau katakan, bertahun-tahun saya melihat kejadian seperti itu. Ayah saya pernah ditahan polisi, masuk penjara, tahanan kota, sekitar tahun 80-an. Ya, saudara, ibu saya menderita, suaminya sakiti dia. Dia pergi dengan perempuan muda. Dan apa yang terjadi? Saya tinggal di rumah nenek, kamar kayak gudang. Saya ke sekolah, naik becak, jalan kaki. Dan saya nggak bisa lupa sampai hari ini kata-kata mama saya. Kalau bukan demi kamu dan cici kamu, mama lebih baik mati. Jadi dia bertahan hidup untuk besarin saya dan kakak saya. Beberapa kali dia coba bunuh diri, minum obat penenang, ya, pecahan kaca dan lain sebagainya. Dia kayak orang depresi. Tapi itulah yang membawa dia kenal Tuhan. Tapi begitu ibu saya mulai kenal Tuhan, dikuatkan, anaknya lagi sakiti dia, yaitu saya. Ketika remaja, saya ngerokok, kehidupan malam, dan saya sengaja manfaatkan ayah saya. Saya tahu dia di situ lagi mabuk, saya datang di situ minta. Dia serba salah, karena dia nggak pernah didik saya. Dia juga pasti nggak setuju anaknya seperti ini. Jadi saya rusak dari usia mungkin 16 sampai 18 tahun. Apa yang terjadi? Ibu saya kasihan, suaminya sakiti, anaknya sakiti dia. Saya berontak. Tapi karena doa dan air mata seorang ibu, walaupun perjalanan tahun-tahun yang panjang, saya bilang saya mau pindah ke Jakarta. Karena kami tinggal di sebuah kota di waktu lalu. Saya bilang saya mau ke Jakarta merantau. Saya dibawa ke pendeta, disuruh ceramain, ya. Nasihati saya supaya saya nggak pindah. Maksudnya temanilah mamamu di sini ya. Jangan pergi, mama kan juga sendiri. Karena kakak saya waktu itu sekolah di luar negeri ya, dibantu. Jadi saya hidup dari belas kasihan orang. Ada temannya ibu, ada tante yang banyak bantu kami, om ya. Nah, apa yang terjadi? Saya tetap ngotot mau pindah ke Jakarta karena saya mau lebih bebas. Ya. Tapi ibu saya tahu di sini aja udah rusak, apalagi di Jakarta. Nah, saya pindah ke Jakarta tahun 98 naik kapal laut. Ya, 2 malam. Dulu kan tiket mahal. Masuk ke Tanjung Priuk. Saya kos-kosan di daerah Grogol. Langsung kehidupan malam. Ya kan, di sini sumbernya semua lebih banyak. Fasilitas kehidupan malam. Tapi hanya sebentar. Tante saya di daerah Muara Karang Pluit ajak kami, saya tinggal aja di rumah tante. Supaya apa? Hemat biaya kos. Makan silakan. Tapi transport, saya kemana-mana naik angkot. Apa yang terjadi? Saya nggak pernah tahu jalan Tuhan berbeda. Baru tiba Jakarta beberapa bulan nakal, ada teman, kenalan, ya ajak ikut seminar. Seminarnya di hotel. Saya juga nggak ngerti seminar apa. Ternyata itu adalah seminar lawatan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Saya begitu bergemetar. Saya nangis sejadi-jadinya kayak anak kecil. Saya ingat ngeraung-raung. Hidup saya nggak pernah sama lagi sampai hari ini. Dari tahun 98 saya berhenti rokok. Saya berhenti kehidupan malam terakhir tahun 98. Selebihnya area hidup lain diproses Tuhan bertahun-tahun. Mari kita lihat fotonya saudara ya. Beda nggak kalau sudah penuh dengan Roh Kudus? Amin saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan Tuhan gak berhenti sampai di situ. Saya dari kecil, dari remaja, saya sering dibully. Saya orang yang minder. Saya orang yang pemalu. Karena saya gak bisa bilang R. Cadel. Tahu cadel ya? Namaku ada R-nya lagi. Orang-orang bilang, namamu siapa? Halianto. Apa? Halianto. Bilang Haryanto. Halianto. Ketawa mereka, ketawain saya gitu ya. Terus coba. Bilang ular lari lurus melingkar-lingkar di pagar. Itu penderitaan buat orang gak bisa bilang R. Tapi apa yang terjadi?
Saya mau beritahu, kalau Tuhan ubahkan hidup seseorang, Tuhan gak main-main. Tuhan akan buat sesuatu, bukan cuma berhenti rokok, bukan cuma berhenti narkoba. Tuhan mau pakai hidup saya, Tuhan mau pakai hidup saudara dari satu level ke level berikutnya, dari satu kemuliaan pada kemuliaan berikutnya. Sekitar tahun 2000-an, karena saya dimuridkan di gereja, saya dibimbing di gereja, makanya saya mencintai gereja Tuhan. Ini kita mau masuk di I Love My Church. Saya bisa ada hari ini, karena ketika saya bertobat, saya tertanam di dalam gereja. Amin saudara, sampai hari ini gereja mau pindah dimanapun, saya ikut pindah ke situ. Kenapa? Kita harus cinta gereja lokal. Banyak gereja lain lebih bagus, banyak gereja lain lebih keren daripada kami, tapi karena saya tahu saya adalah rumah saya di sini, makanya saya tertanam sampai hari ini 28 tahun setia. Dari gereja kami kecil, pindah-pindah gak ada tempat, sampai gereja kami, Tuhan bawa jiwa-jiwa sampai puluhan. Sekali ibadah, mungkin belasan ribu orang, Bapak Ibu. Dan kami sedang bangun lagi proyek di PIK 2. Tapi saya mau beritahu, bukan itu poinnya. Saya ada di situ melayani saudara. Saya ada dibimbing. Apa yang terjadi tahun 2000-an, mulut saya terjadi mujizat. Saya bisa bilang R. Bukan cuma bisa bilang R. Sekarang setiap bulan kami punya program public speaking. Orang-orang daftar ratusan angkatan kami latih. Dan saya bersyukur. Karena belajar melayani di gereja, sekarang saya melayani di luar jadi pembicara seminar. Makanya sekarang setiap kali ada kesempatan melayani mau dimanapun, kesempatan saya tetap melayani hari Minggu. Tapi di hari lain, saudara bisa lihat kemuliaan bagi Tuhan ya kesaksian ini. Saya nggak pernah sangka saya berdiri di berbagai perusahaan-perusahaan ternama 20 tahun ini kurang lebih bisa ditampilkan. Saudara, di depan saya, direktur, CEO, menteri, wali kota, gubernur, kami latih berbagai macam kalangan. Berbagai perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia. Siapa saya? Pendidikan gak tinggi, cuma punya Yesus. Tuhan angkat jadi berkat bagi Indonesia. Jadi berkat bagi negara-negara lain. Amin saudara. Makanya kalau saya ada hari ini melayani, kalau minggu depan saya melayani di tempat lain, yang lalu di Makassar, kadang saya masuk gang, ya pelayanannya, karena saya mau supaya nggak lupa diri. Saya bisa ada hari ini, karena saya dibimbing di gereja, dan saya bertumbuh, melayani, sehingga saya mau jadi berkat dimanapun berada. Amin saudara. Ini cerita saya. Tapi saudara akan punya cerita yang berbeda. Mungkin kau punya toko, engkau ada di dalam pengelolaan pabrik, mungkin kau karyawan, mungkin kau ibu rumah tangga. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang mau bawa kita bertumbuh. Amin saudara. Dan pertumbuhan yang terbaik ketika engkau tertanam di dalam sebuah gereja lokal. Nah kita lihat sama-sama. Next kita lihat Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13. Itu kesaksian tadi ya, biar nama Yesus dimuliakan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya apa? Tuhan mau bawa kita mencapai tingkat kedewasaan penuh. Kesatuan iman, kepenuhan Kristus. Berarti kita di dalam proses. Apakah sudah sampai? Belum. Ya, kita sedang menuju pada kesempurnaan. Saya belum sempurna, saudara belum sempurna, tapi kita semua mau disempurnakan. Katakan amin. Dan pertumbuhan itu adalah kehendak Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Samuel 2 ayat 26. Dikatakan apa? Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Berapa banyak dari saudara mau hidupnya disukai Tuhan dan manusia? Katakan amin. Tapi ketika terjadi pertumbuhan, semakin besar dan semakin disukai. Saya yakin ayat ini berbicara bukan cuma tentang fisik tambah besar. Pasti ada sesuatu yang tambah besar dalam dirinya. Kita bandingkan dengan ayat di Lukas tentang Yesus ya. Di Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Nah, di sini lebih jelas, bukan cuma tambah besar fisiknya, tapi bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara, Yesus makin bertambah besar. Berarti ada pertumbuhan, dulu sempat kecil. Ini bicara waktu Yesus datang sebagai wujud manusia.
Tapi ini bukan cuma bicara fisik. Bicara ada sesuatu dalam diri kita yang perlu bertumbuh. Karaktermu, rohanimu, mentalmu. Nah, disinilah pengertiannya saudara. Kerinduan kita kan disukai Tuhan manusia. Jangankan Tuhan suka sama kita, manusia aja suka. Hidup kita bisa beda loh. Kalau kita pedagang, orang lebih senang belanja sama orang yang dia sukai. Kalau kita kerja di sebuah perusahaan, ya tentu karir kita lebih cepat naik kalau bos suka sama kita. Karena banyak karyawan nggak disuka sama bosnya. Datang kantor, saya karyawan, dikaryakan untuk melawan. Lalu jadi penyakit-penyakit karyawan. Tahu penyakit karyawan? Kudis, kurang disiplin. Asma, asal mengisi absen. Ginjal, gaji naik, kerja lamban. Pucat, dikit-dikit mau pulang cepat. Ya gimana mau naik gaji? Ya, datang kantor, bos sudah jengkel. Nah, sama juga dalam hidup, kalau kita disukai, kalau Anda di bidang sales, marketing, saya suka katakan begini, orang lebih senang beli produk, beli jasa kepada orang yang disukai. Contoh ya, kita lagi pengen beli sebuah produk, misalnya ibu-ibu skincare, ada 3 orang jualan sama kita, harganya sama. Yang pertama kita nggak kenal, yang kedua kita kenal, mending yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, yang ketiga kita kenal, terus kita senang lagi orangnya, baik ya, kita suka sama dia, mendingan beli sama dia ya. Hidup itu perlu ada favor. Apalagi Tuhan yang berkenan. Kalau kita disukai, orang lihat kita susah pengen bantu. Tapi kalau orang sudah jengkel sama kita, dia lihat kita ada masalah, kecelakaan, syukurin. Orang suka sama kita pengen berkati, pengen nolong, pengen buka jalan. Saudara, tapi itu bisa terjadi kalau ada pertumbuhan dalam hidupmu. Nah, saya kasih gambaran. Tuhan mau bawa kita naik level. Siapa yang punya anak di sini? Mau angkat tangan? Ya? Bahkan kita punya anak di luar sana ya? Beberapa ya? Saudara, saya juga punya anak. Anak saya ingat waktu kecil, kalau nangis ngerengek gini. Cucu, cucu, cucu. Lucu, memang. Lucu, imut. Karena itu masih kecil. Tapi kalau udah gede masih. Udah gak lucu. Udah gak lucu. Anda ketawa. Kalau Anda Kristen baru, dan Anda manja, Anda cengeng, mengerti namanya jiwa baru. Tapi kalau sudah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ikut Tuhan, masih manja, masih suka kecewa, masih suka terlambat, masih suka ngomel-ngomel, masih negatif, masih suka emosian, udah gak lucu. Ya, artinya apa? Tuhan mau bawa kita naik level. Katakan amin. Walaupun ada proses ya, saya juga bisa gagal, saya juga bisa buat kesalahan, saya juga bisa kehilangan kendali emosi, kita bertobat lagi. Karena kita menuju pembentukan Tuhan. Amin saudara? Nah, kita lihat artinya pertumbuhan tidak otomatis. Katakan sama-sama, pertumbuhan tidak otomatis. Harus diniatkan. Contoh ya, saya kasih gambaran. Bertambah umur, otomatis. Misalnya anak lahir. Terus kita taruh di kamar. Kasih dia makan, rawat hidupnya. Jangan kemana-mana. Tapi jangan ajarin. Jangan ke sekolah. Jangan ngomong sama dia. Jangan bimbing dia. 20 tahun kemudian, apa yang terjadi sama anak itu? Badannya tambah besar gak? Iya, karena kan sudah dikasih makan. Iya kan? Tapi 20 tahun usianya masih gak bisa jalan. Allah. Kenapa? Karena tidak pernah diajar. Tidak pernah dibimbing. Tidak pernah dibawa ke gereja. Tidak pernah disekolahin. Maka dia tidak bertumbuh secara mental. Dia tidak bertumbuh secara rohani. Dia tidak bertumbuh secara karakter. Cuma tambah besar aja karena dikasih makan. Artinya apa? Pertumbuhan tidak otomatis. Tapi jadi dewasa butuh proses. Jadi tua otomatis. Hari demi hari kita tambah tua. Tapi belum tentu tambah dewasa. Secara karakter dan rohani. Amin saudara? Makanya jangan heran. Ada orang yang sudah bertahun-tahun di gereja. Tapi begitu-begitu aja hidupnya. Karena tidak ada pertumbuhan. Keuangannya masih aja bertahun-tahun begitu. Gali lubang, tutup lubang. Kami kenal orang-orang seperti itu. Dikejar pinjol. Bayar pay letter sampai cry letter. Baru kami ditelepon.
Waduh, sudah bertahun-tahun. Masih aja nggak bisa kelola keuangan, dikejar kartu kredit dan lain sebagainya. Udah bukan 1-2 tahun, ikutan satu angkatan sama saya. Sementara yang lain sudah naik, bertumbuh, makin maju, makin berkembang. Saudara, kira saya langsung begini? Enggak. Saya numpang di rumah orang. Saya kemana-mana naik angkot. Tapi saya mau bertumbuh supaya keuangan saya mengalami terobosan. Saya mau bertumbuh supaya karir saya berbeda. Saya mau bertumbuh supaya bisnis saya maju. Saya mau bertumbuh supaya pelayanan kami membawa dampak. Amin. Makanya lalui proses untuk ada progres. Asal jangan suka banyak protes. Halo, apakah kita bertumbuh? Dan yang kedua, ya, pertumbuhan dimulai dari kesadaran diri. Area mana, sambil dibuka slide berikutnya, area mana yang perlu ada pertumbuhan. Setiap orang beda-beda. Mungkin ada area emosinya perlu bertumbuh karena dia gampang naik darah. Ya, proses. Ada yang perlu bertumbuh dalam hal mungkin cara dia berkomunikasi. Ada orang berkomunikasi tiap kali dia ngomong, orang lain kerasukan, dia kelepasan. Nyablak ngomongnya. Kasar, tajam, negatif. Ada lagi yang perlu bertumbuh mungkin di area penguasaan diri. Ada yang perlu bertumbuh mungkin di dalam hal belanja. Kadang-kadang aduh gak tahan, selalu mau check out, keranjang kuning. Ya, habis duit pun gak apa-apa, nanti ada lagi. Itu yang kemarin saya layani teman saya, dia bilang gini, ya saya pikirkan pakai dulu, nanti kan ada lagi pemasukan. Makanya gesek dulu. Kalau saya beda. Setiap kali saya gesek kartu kredit, uangnya saya sudah sisihkan. Begitu ditagih, sudah ada duitnya. Dan saya sengaja gesek supaya apa? Dapat poin. Jadi saya bisa berangkat ke luar negeri, saya naik bisnis kelas, karena nabung-nabung poin bertahun-tahun. Sedangkan ada orang, dia gesek dulu, nanti lihatlah. Akhirnya apa? Lihat gak ada duitnya. Saya kalau gak ada duitnya, saya gak mau belanja. Itu cara bertumbuh dalam berbagai aspek, saudara. Setiap orang harus sadar, saya tuh kurangnya di mana. Dan perlu bertumbuh di mana. Amin, saudara? Sadar diri. Kunci perubahan diri, sadar diri. Sehingga ada pengembangan diri, ada pencapaian diri. Jangan jadi orang tidak tahu, apalagi suka lupa diri. Kasih tahu sampingnya, sadar diri. Dan cara terbaik sadar diri, mau dengar teguran, mau dinasehati, mau dikasih masukan. Saya orangnya malah minta masukan. Gembala kami aja, Pastor Juan Mogi, mungkin Anda tahu ya, begitu habis khotbah, hari Selasa, meeting semua, dia akan minta masukan tentang khotbahnya. Dia minta evaluasi, bayangin. Gembala yang sudah lama memimpin, dia bisa bilang aja, lu tahu apa daripada saya? Saya pengajar. No. Kami selalu punya hati, mau dikasih masukan. Saya mau beritahu, jangan pernah terlalu hebat, merasa diri, sampai tidak ada yang bisa kasih masukan buat kita. Saya bisa ada hari ini, karena saya tertanam di dalam gereja yang saya cintai. Ada yang kasih masukan, ada yang tegur saya, ada yang ingatkan saya. Sehingga apa? Kita bisa di dalam track. Amin, saudara? Nah, lalu kita lihat prosesnya seperti ini di layar. Ada namanya comfort zone. Comfort zone itu apa? Zona nyaman. Ada zona belajar. Ada zona pertumbuhan. Ada zona pencapaian. Kita pengennya yang mana biasanya? Zona sukses ya, berhasil, pencapaian. Tapi itu akan susah kalau kita terjebak di zona nyaman. Terjebak di zona nyaman. Ya, banyak orang terjebak di zona nyaman. Contoh, di dalam bisnis. Dia sudah nyaman pakai gaya bisnis cara lama. Buka toko, tungguin customer datang, bagi-bagi brosur. Sementara orang sudah cek etalase 34. Bikin digital marketing, pakai AI. Gaptek, nggak mau belajar. Akhirnya apa? Komputer belum hang, dia sudah hang. Akhirnya toko lain laku, cuma jualan online. Kalaupun datang ke toko kita cuma cek ukurannya, belinya di Shopee. Mau nggak mau belajar lagi ya. Saya sampai hari ini terus belajar. Kemarin lagi kita belajar lagi AI. Kalau nggak ketinggalan loh. Nah, ada karyawan sudah nyaman, cuma jago komputer, ngetik-ngetik ya. Dia nggak tambah lagi ilmu baru. Akhirnya apa? Karirnya begitu-begitu aja. Gajinya
Ya begitu-begitu aja. Dan dia mengeluh. Tuhan, aku P11, pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, pantat pegel-pegel, pala pusing-pusing. Padahal sekarang kalau kita mau belajar, banyak gak? Kita buka YouTube aja, banyak gak ilmu? Mau belajar bahasa Inggris ada, belajar AI ada, belajar musik ada, belajar masak apa. Kita ada semua. Tapi kita kadang-kadang korbannya apa? Drama Cina. Berharap hidup jadi CEO. Tiba-tiba datang dari grup mana angkat hidup kita. Kalau nggak korbannya drama Korea. Lihat. Tambah ini ilmu. Sampai hari ini saya masih belajar. Gembala saya hari ini, kemarin saya lihat, lagi pergi belajar lagi loh. Sama gembala-gembala lain, Pastor Jimmy Untoro. Ya, nanti lagi berangkat lagi, belajar lagi. Sekarang gampang. Kita nggak kemana-mana pun bisa belajar. Bisa belajar dari AI, bisa belajar dari buku, bisa belajar dari ikut seminar, dari yang bayar sampai gratis, banyak gak? Buka TikTok aja bisa belajar loh kita. Ya, Anda ikut Instagram saya aja, tiap hari saya kasih ilmu tentang leadership, seminar, sales itu saya kasih gratis semua. Tapi kalau kita buka kadang-kadang apa? Statue. Ya boleh lah hiburan. Nah, kita mau bertumbuh di area mana? Ada banyak orang sudah nyaman jadi jemaat. Sudah nyaman jadi jemaat. Pokoknya kan 5D. Datang gereja, ya, dengar firman, doa, kasih duit. By the way, saya udah siapin tadi kok kolektor nggak datangi saya ya. Tak masukin dulu. Ada tadi saya tunggu-tunggu di situ ya. Saya tunggu di situ kok nggak dimasukin. Dia pikir segan nih hamba Tuhannya. Kita kan juga mau memberi. Ya kan? Nah, sudah kasih duit, D terakhir apa? Dah. Ubah caramu bergereja. Datang gereja, pikirin siapa yang saya bisa ajak. Siapa yang saya bisa doain. Siapa yang saya bisa injili. Kapan terakhir kali saudara cerita Yesus? Itu bukan tugas pendeta saja loh. Ibu-ibu di tempat kami, ada namanya Cik Licu. Ketemu orang. Apa kabar Ci? Apa aku jemputin ya? Wah aku doain ya. Ibu sederhana, pendidikan gak tinggi mungkin. Tapi Ci Licu bawa jiwa banyak sekali. Ada Ci Age di tempat kami. Ci Age, kalau bikin soto mie enak banget. Dia naik motor. Ibu sederhana. Bukan orang yang keren intelektual. Tapi hidupnya bawa jiwa banyak. Anaknya Ci Age, namanya Ari. Dia mimpin banyak sekali orang. Kelompok selnya bisa 3 kali, 4 kali jumlah ruangan ini. Cuma satu kelompok sel loh, yang dipimpin sama Ari Tamara. Anaknya pun via di sekolahnya, setiap kali ada kebaktian anak muda, dia bawa teman-temannya. Baru 1 orang loh, 2 orang. Dikali begitu banyak orang bergerak. Karena cinta gereja Tuhan, cinta Tuhan, itu selalu ibadah, penuh. Mau lihat gereja ini bertumbuh? Saya kasih tugas simpel. 1 orang bawa 1 dulu aja. Langsung jadi 2 kali lipat. 2 orang bawa 1 lagi jadi 3 kali lipat. Itu simpel. Asal mau keluar dari zona nyaman. Cerita Yesus di pasar. Cerita Yesus di jemputan anak sekolah. Cerita Yesus di kantor. Cerita Yesus di mana? Di tokomu. Amin. Saya cerita Yesus, ojek online datang, dan lain sebagainya. Karena kita sudah nyaman mungkin datang di sini. Cuma pikirin, asik nih. Dapat berkat Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan. Tapi mau nggak hadirat itu dirasakan banyak orang juga? Amin saudara. Itu yang kami buat terus. Kami buat terus. Makanya kenapa ada gereja bertumbuh sekali. Karena dia terus bawa jiwa. Terus bawa jiwa. Terus cerita Yesus. Amin. Jangan jadi jemaat yang sudah nyaman. Jadilah jemaat yang mau belajar melayani. Kan kita nyaman nih jadi jemaat nih, Comfort Zone. Belajar melayani, belajar ikut terlibat, datang lebih awal, kunjungan, urusin orang sakit, ya ke rumah duka. Nggak nyaman.
Disitulah kita bertumbuh. Kenapa saya bisa ada hari ini? Karena sejak saya ikut Yesus tahun 98, saya keluar dari zona nyaman. Belajar, kunjungan, saya pelayanan di Palangkaraya, begitu sampai airport dijemput naik motor pendetanya. Saya bukan pendeta, ya, tapi hamba Tuhannya. Kita dijemput naik motor, jadi saya udah biasa. Masuk ke gang-gang pelayanan, saudara. Masuk ke pemukiman kumuh di belakang Mangga 2 itu ada 2.000 kakak. Keluarga kami masuk, layani mereka. Karena saya mau keluar dari zona nyaman. Buat saya datang ke Bekasi ini dari tempat saya bisa 1,5 jam hampir. Kemarin-kemarin saya terus cek nih, 1 jam 48 menit. Habis syukur minggu, jadi cuma 1 jam. Bapak Ibu, pagi-pagi saya mau keluar dari zona nyaman untuk melayani saudara. Amin saudara. Saya challenge saudara. Kalau saudara cinta Tuhan, cinta rumah Tuhan, ayo buat sesuatu. Minimal belajar melayani. Di gereja kadang-kadang kita buka jas. Saya melayani di parkiran. Nanti kapan-kapan saya sharing ya, kita pakai rompi parkir. Maju, ayo. Jadi yang hebat bukan yang berbicara. Apapun yang kita layani. Ya, ada yang melayani sekolah minggu, ada yang mungkin melayani multimedia, ada yang nyanyi, ada yang jadi usher. Amin, saudara. Nah, kita lihat. Saya mau kasih lihat berikutnya ya. Saudara diberkati sejauh ini? Amin. Nah, kita lihat. Sekarang saya mau bahas, kita lihat untuk bertumbuh butuh lalui proses. Katakan sama-sama proses. Yang pertama, kita lihat proses melalui pengalaman. Kita akan mudah bertumbuh kalau lalui pengalaman. Contoh ya, kita coba usaha gagal. Kita belajar dari kegagalan. Itu punya pengalaman. Akhirnya kita tahu, oh cara ini nggak bagus, cara ini yang oke, pengalaman. Ya, semakin banyak pengalaman, semakin banyak coba, gagal, usaha, coba ini, coba itu. Kita belajar dari pengalaman, itu akan membuat kita bertumbuh. Ada lagi yang lebih bagus, belajar dari pengalaman orang lain. Ya, oh caranya begini, caranya begitu. Jadi kita nggak usah kebentur dulu, kita udah ikuti rahasia, strateginya. Tapi yang kedua adalah belajar melalui pembelajaran hidup. Kita bisa belajar dari siapa? Dari orang sukses, bisa? Dari orang gagal boleh nggak kita belajar? Supaya apa? Jangan mengikuti jalannya dia. Belajar dari buku, belajar dari firman Tuhan, belajar dari YouTube, belajar dari Zoom online, belajar dari sekolah, belajar dari seminar, belajar dari lingkungan. Kita belajar. Makanya jangan pernah berhenti belajar, jemaat Tuhan. Ketika Anda berhenti belajar, Anda akan ketinggalan. Orang lain semakin maju, terobosan ini terjadi. Kita terus harus upgrade diri kita. Ini pesan yang sering saya ingatkan sama jemaat Tuhan. Doanya mungkin udah kenceng. Puasanya luar biasa. Pujian penyembahannya udah sampai naik ke atas. Tapi kita nggak belajar. Kita nggak tahu apa itu manajemen. Kita nggak tahu apa itu investasi. Kita nggak tahu apa itu service excellence. Kita nggak tahu bagaimana strategi marketing. Akhirnya apa? Kita tertinggal. Belajar. Yang ketiga, ini paling dahsyat. Dimuridkan. Itulah yang membuat saya bisa ada hari ini. Karena begitu saya bertobat, saya dimuridkan dari tidak bisa jadi bisa, tidak tahu jadi tahu, tidak ngerti jadi ngerti. Dimuridkan di mana pertama kali? Di gereja. Sama orang yang tentu lebih duluan daripada kita. Kakak-kakak rohani, bapak rohani, gembala, hamba-hamba Tuhan. Gak mungkin saya bisa tiba-tiba ada di sini kalau tidak dimuridkan. Ada kelas-kelas yang kami ikuti, kami disuruh ikut kunjungan, korban kebakaran. Saya cuma ikuti doang. Oh begini nih caranya ya, doain orang sakit. Oh begini nih kalau kedukaan. Oh begini nih caranya kalau kita layani pemukiman kumuh. Nah lama-lama saya dipercaya. Coba kamu yang pimpin sharing. Aduh takut. Gak apa-apa kamu siapin dulu. Kamu doa pembuka. Aduh gemetar rasanya cuma doa pembuka. Tapi saya mau belajar. Sekarang kami yang latih orang. Kami yang bimbing orang. Gimana doain orang, gimana usir setan. Akhirnya apa? Kami latih orang-orang yang bukan cuma pendeta yang bisa usir setan. Anak muda bisa usir setan, ya, ibu-ibu bisa usir setan. Jadi kalau ada yang kerasukan jangan lagi panggil
dukun. Kita yang usir dalam nama Yesus. Amin. Karena kalau nggak diajarin, dia pikir setan takut kalau pakai patung salib. Lu keluar lu, kasih bawang putih, kasih garam. Itu mah di film. Diajarin. Nah, amin, saudara. Makanya kita perlu ada di dalam sebuah gereja. Jangan mudah pindah-pindah. Sejak saya ikut Tuhan, 28 tahun lalu, saya nggak pernah pindah gereja. Banyak gereja lebih bagus, banyak. Banyak gereja lebih keren, fasilitasnya, banyak. Tapi saya selalu tahu, gereja yang Tuhan tempatkan adalah rumah saya. Kalau rumah ada bocor, kita tambal. Bukan diomongin, bocor tuh bocor, kok cari rumah lain aja. Kalau di gerejamu ada yang tidak sempurna, kita support, kita cover. Jangan digosipin. Dan kami ada dari gereja yang bisa dikatakan jumlahnya mungkin 28 tahun lalu, cuma nggak seberapa. Dengan modal 1 juta pelayanannya. Sampai kami biasa doa, Tuhan mau apa lagi Tuhan ya? Aduh, kok nggak ada pertumbuhan? Dan saya kan baca pengumuman. Jadi saya ingat kalimatnya. Selamat datang di GBI Gilgal, Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat kami. Dengan penuh hormat, boleh kesediaannya mengangkat tangan. Gak ada yang angkat tangan, saya udah tahu kalimatnya. Memang jemaat-jemaat yang setia. Itu berminggu-minggu, Anda ketawa, tapi aduh kok begini ya, gak ada pertumbuhan, gak ada jiwa baru. Sampai Tuhan buat sesuatu. Sekarang susah dibendung. Ada masanya saya ngajar kelas kecil. Itu mujizat terus terjadi tiap Selasa, kayak kelas pendalaman Alkitab. Ada orang bilang Zoom, kalau kami grow. Dari 30 orang mujizat terjadi loh, Selasa depan 20 orang. Selasa depan 5 orang sampai 1 orang. Saya ngajar, tinggal 1 orang loh. Saya ngajar nggak? Tetap ngajar. Itu banyak orang jemaat kami, pelayan Tuhan sekarang nggak lihat. Mereka lihatnya, sekali ngajar 500 orang. Sekali ngajar 200 orang. Tapi dia nggak lihat. Bertahun-tahun lalu 1 orang pun kami setia. Macet, gereja kami jauh, rumah saya di mana. Karena kami masih sewa terus, nanti sudah sewa disuruh pindah. Sudah pindah disuruh pindah lagi. Sampai kami bisa bangun sendiri satu tempat. Sampai apa? Kenapa saya bilang susah dibendung, Bapak Ibu? Sekarang orang mau ikut komunitas sel, ngantri. Mau ikut kelas, kadang-kadang waiting list. Wow, istilahnya gini, kamu buka restoran, kebanjiran order. Semua, karena saling cerita. Istilahnya gini, restoranmu diceritain, enak loh. Wah, pelayanan anaknya luar biasa loh. Wah, orang-orang disambut loh, dari parkiran di jamaah Tuhan loh. Makanya saya banyak bicara di gereja-gereja lain. Kemarin diundang ke Makassar, diundang apa, kami latih bagaimana dari parkiran aja orang sudah di jamaah Tuhan. Bukan karena khotbah, karena pelayan Tuhannya. Begitu melayani dengan luar biasa. Sampai orang bilang, wah saya begitu disambut, saya begitu diperhatikan dan lain sebagainya. Karena kami mencintai gereja Tuhan. Tapi coba deh, kalau ini tanaman, ya baru mau tumbuh kita pindahin lagi potnya. Pindahin lagi pot baru. Bertumbuhnya sehat gak? Jangan jadi orang Kristen jalan-jalan. Pendeta bagus ke sana. Ada artis rohani di sana. Belajar. Tempatmu di mana? Di situ kamu bertumbuh bersama. Dari kecil jadi besar. Dari dikit jadi banyak. Dari tidak tahu jadi tahu. Dan saya tutup dengan ini, saudara. Kita lihat. Tujuan Tuhan dalam hidup kita selalu berhubungan dengan kita jadi apa, kita melakukan apa, dan memiliki apa. Mulai dari keberadaanmu menciptakan kepemilikanmu. Mentalitasmu menciptakan realitasmu. Tuhan selalu mau ubahkan kita dari dalam keluar. Bukan memiliki dulu baru menjadi. Kalau aku memiliki uang banyak baru aku jadi orang yang murah hati. Aku jadi orang yang bisa kelola uang. Salah. Jadilah orang yang bisa murah hati, bisa kelola uang dengan baik. Akhirnya uang itu berkembang. Kalau aku sudah tinggi posisinya, baru aku jadi pemimpin yang baik. No, sekarang dulu menjadilah pemimpin yang baik. Jadilah hambanya yang setia. Jadilah orang yang mengerti banyak hal. Sehingga kita bisa memiliki dan melakukan banyak hal. Dan saya akhiri dengan ini sambil musik mengalun dengan lembut. Saudara lihat di tangan saya ada air mineral. Lihat ya, berapa mili ini? 200 mili. Kalau saya isi air mineral ini, setuju nggak kalau saya katakan kita beli 1.000-2.000 rupiah juga dapat?
Setuju? Karena isinya apa? Air mineral. Kalau saya ganti isinya madu asli, harganya naik gak? Bisa 100.000 misalnya. Kalau saya ganti isinya parfum merek ternama, bisa 2 juta mungkin. Karena parfum banyak kan 100 mili aja udah mahal. Yang berkelas ya. Artinya apa? Apa yang engkau isi akan menentukan harganya. Pertanyaannya, apa yang kau isi dalam hidupmu akan menentukan nilaimu. Semakin kita isi hidup kita dengan firman, dengan hal-hal baik, dengan pemahaman, kita akan semakin bertumbuh. Contohnya begini, kita klik satu persatu ya. Kita lihat gambar ini. Setuju nggak? Anak ini lahir mungkin juga dulu bodoh, ompong, nggak bisa ngomong. Anak kecil lahir kan nggak tiba-tiba shalom. Nggak kan dia sudah bisa bilang, mah, mau presiden pun dulu juga lahir ompong nggak? Tapi karena diisi hidupnya ini anak dengan pemahaman, pengetahuan, dia berpotensi jadi siapa? Coba lihat, Bill Gates. Lihat, mau lihat foto saya dulu. Nah ini, dulu, bukan ya? Bukan. Ada yang tahu siapa dia? Jack Ma. Dia diisi hidupnya, walaupun dia anak kampung mungkin dari salah satu kabupaten di China, saya nggak tahu di mana. Tapi karena diisi hidupnya dengan ilmu pengetahuan, wawasan tentang e-commerce, dia menjadi salah satu orang terkaya di China, pendiri Alibaba.com. Berarti apa? Sesuatu yang kecil, sesuatu yang kosong, kalau diisi bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Tapi ini beda lagi, kalau ada yang bisa tebak ini jago Anda. Benar-benar Anda tahu. Ini anak mungkin gak diisi tentang bisnis, tentang digital, tentang teknologi, e-commerce, bukan. Tapi dia diisi mungkin tentang doa, penginjilan, KKR. Dia adalah almarhum Billy Graham, salah satu penginjil terbesar di dunia. Tapi ada orang lagi lain, hidupnya diisi dengan kepahitan mungkin, kekecewaan. Ada yang bisa tebak? Ya, melihat begitu banyak penderitaan, kekejaman. Jadi apa? Hitler. Tergantung isinya. Jadi kalau engkau punya anak, pastikan isi hidupnya dengan firman. Pastikan isi dengan pengetahuan, isi dengan teladan hidup yang baik, termasuk isi hidupmu. Dan saya mau kasih PR sebelum pulang, boleh ya? Pembicara kasih PR buat jemaat, boleh? Pulang cari fotomu waktu kecil kayak begini. Ini foto saya dulu. Lihat baik-baik fotomu, saya sudah jadi apa? Saya sudah lakukan apa selama ini? Hidupku mungkin 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Saya sudah mencapai apa? Nanti kumpulin seperti ini, coba lihat. Teruslah bertumbuh. Kasih tahu sampingnya, teruslah bertumbuh. Teruslah bertumbuh di dalam gerejanya Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya tutup dengan satu ayat, kita lihat dan saya selesai. 1 Korintus 13 ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara, Tuhan mau bawa kita dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Hati orang tua pasti pengen anaknya naik kelas. Tidak terus kelas 1 SD. Tidak terus cuma SMP. Kalau perlu dia sarjana. Sudah sarjana jadi pengusaha atau karyawan yang berhasil. Terlebih hati Tuhan mau lihat hidup saudara dan saya terus bertumbuh. Dan bertumbuhlah di dalam gereja Tuhan. Dan ini penutup dari saya. Hadiah yang terbaik yang kita bisa berikan bagi keluarga, bagi orang lain, bagi istri, suami. Jadilah pribadi yang terus bertumbuh. Kalau engkau gembala, jadilah gembala yang terus bertumbuh. Kalau kau jemaat, jadilah jemaat yang terus bertumbuh. Kalau kau jadi suami, istri, jadilah suami istri yang terus bertumbuh. Kalau kau pimpinan di perusahaan, jadilah pimpinan perusahaan yang terus bertumbuh. Kalau kau anak-anak muda, jadilah anak-anak muda yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. I love my church. You have to love your church. Cintai gerejamu. Berkontribusilah buat gereja ini. Berikanlah yang terbaik buat gerejamu. Saya berikan yang terbaik, dana, daya, doa, dukungan. Saya benar-benar kasih yang terbaik yang saya bisa buat gereja di mana saya ada. Karena saya tahu saya bisa ada hari ini karena dibimbing di gereja. Amin saudara. Makasih Tuhan, kami mau belajar mencintai gereja Tuhan.
Kami mau mencintai terlebih lagi Tuhan menjadi sumber dalam hidup kami. Bawa kami terus menjadi jemaat yang bertumbuh ke arah tingkat kepenuhan Kristus. Keserupaan dengan Yesus menjadi arah hidup kami. Dalam nama Yesus. Semua yang diberkati katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita siap bertumbuh Bapak Ibu terkasih. Amin. Kita siap berikan yang terbaik bagi Tuhan, hidup kita, usaha kita, upaya kita, serta doa kita. Amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang kedua bagi yang bertugas. Kami persilahkan. Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta sepekan. Bagi yang bertugaskan kami persilahkan. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Pengumuman Minggu 10 Mei 2026. Terima kasih kepada Pendeta Haryanto Kandani. Tuhan Yesus memberkati pelayanan keluarga Pak. Happy birthday Bapak Budiman 4 Mei, Ibu Lena 5 Mei, dan Ibu Farida 5 Mei. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Memberkati Bapak dan keluarga Pak. Pelayanan ibadah kenaikan 14 Mei 2026. Worship leader Bapak Tobing, singer 1 Bapak Ruli, singer 2 Ibu Asima, singer 3 Ibu Lian, pemusik Bapak Pepen, Bapak Yoda, Bapak Vincent, dan Saudari Jessica. LCD Saudari Melvina, pengumuman Ibu Aceh dan Aser dan keluarga Bapak Joko. Untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus, hidup yang terarah ke atas, Kamis 14 Mei 2026 pukul 9 pagi di GBI Shanti Kencana, Bekasi. Worship time, perkataanmu adalah identitasmu, dengan pembicara Om Tobing 17 Mei 2026 pukul 11 siang di GBI Shalom Titian Kencana. Ada pengumuman pernikahan dari Saudara Juan dan Saudari Jessica.
Dukung dalam doa, kiranya Tuhan memberkati kedua mempelai untuk mempersiapkan pernikahan kudus sampai pemberkatan pernikahan. Sehati sepemikiran kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Oke, lanjut saudara, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih Pastor Haryanto. Sepertinya baru 5 menit Pak. Betul ya? Iya baru 5 menit. Pak kok sudahan Pak, baru 5 menit Pak. Baik, terima kasih, kita semua diberkati ya, luar biasa ya. Nah, tentu bagi Pastor Haryanto ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir ya Pak. Ya baik. Terima kasih, Tuhan berkati pelayanan dan keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nanti jam 4 sore ada ibadah penghiburan. Tempatnya di Rumah Duka Dharma Agung jam 4. Ya, jadi saya harap ya kita bisa bersama-sama hadir, menguatkan, meneguhkan, dan memberikan penghiburan. Lain-lain tidak ada, yuk kita bangkit berdiri sekali lagi. Nanti yang berulang tahun saya undang maju ke muka. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selamanya. Berkatalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapa, di hadapan hamba yang hamba kasihi, Bapak Budiman, Ibu Lena dan Ibu Farida, di mana Engkau telah menambahkan usianya 1 tahun lagi. Ini mengingatkan dan menunjukkan kepada kami bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Memang di dalam hari-hari yang dilaluinya tidak mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, bahkan air mata terkadang tumpah. Tetapi kalau hari ini boleh berdiri di hadapan-Mu, ini adalah suatu bukti bahwa Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang tidak pernah berubah. Sekali mengasihi, tetap mengasihi. Bahkan kalau Tuhan menambahkan 1 tahun lagi usianya, ada tugas yang Tuhan taruh di pundaknya untuk dikerjakan. Tuhan pakai hidupnya semakin berkenan di hadapan-Mu. Ada banyak tugas pekerjaan bagi kepentingan Tuhan yang harus dilakukannya. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau berikan hikmat, berikan semangat, berikan kesabaran. Biarlah kasih Tuhan terus melanda di dalam kehidupannya. Tuhan berkati Pak Budiman,
Tuhan berkati Ibu Lena dan Ibu Parida. Hamba percaya di depan sana Yesus menunggu dan menuntun, menyertai perjalanan hidupnya. Kalau hari ini boleh berdiri di hadapanmu, bila Tuhan berkenan, tidak ada yang mustahil, tahun depan pun akan berdiri di hadapanmu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Begitu juga Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama. Kami boleh menaikkan pujian, hormat dan syukur kepadamu. Kami sadar apa yang kami lakukan jauh dari sempurna. Tetapi inilah yang keluar dari dasar hati kami yang paling dalam. Kami memiliki satu kerinduan yang kuat. Untuk kami terus belajar mengagungkan, memuliakan nama Engkau. Sebab kami diciptakan bukan hanya untuk kepentingan diri kami sendiri, melainkan kami diciptakan untuk kepentingan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan pakai hidup kami, bukan hanya di sini, dimanapun Tuhan taruh hidup kami. Jadikan kami kesaksian hidup. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati setiap jemaat yang hadir. Apapun yang menjadi pergumulan di dalam kehidupannya, Tuhan dampingi, Tuhan sertai. Bila ada masalah dan kesulitan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Tuhan juga lawat setiap rumah tangga jemaat-Mu. Biarlah kasih Tuhan terus melanda di tengah-tengah hidup rumah tangganya. Sehingga di dalam kehidupan rumah tangga ada kasih, ada sukacita, bahkan saling menolong, saling memperhatikan, bahkan terlebih lagi mesbah keluarga dibangun di tengah-tengah hidup rumah tangganya. Hamba rindu Tuhan, setiap rumah tangga jemaat-Mu menjadi kesaksian, menjadi terang Tuhan di tengah-tengah lingkungannya. Jemaat yang memiliki usaha, Tuhan berkati kedua belah tangannya. Biarlah apapun yang dilakukan dan dikerjakannya, kiranya Tuhan terus mendampingi, menyertai dan memberkati usahanya. Yang bekerja, Tuhan berikan hikmat, berikan semangat di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, sehingga dapat memberikan pertanggungan jawab dengan benar kepada yang memberikan tugas dan tanggung jawab. Begitu juga hamba-hamba-Mu yang hari ini melayani pekerjaan-Mu. Tuhan berkati pelayanannya. Tiada pernah henti hamba bawa anak-anak kami yang masih menempuh pendidikan. Baik itu yang ada di kota Bekasi, di luar kota dan di luar negeri. Tuhan, sertai anak-anak kami. Dampingi anak-anak kami. Berikan hikmat, berikan semangat di dalam belajar. Kami terlalu yakin dengan pertolongan Tuhan, anak-anak kami boleh menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Oleh karena Tuhan, biarlah malaikat surgawi membentengi anak-anak kami, sehingga dapat terhindar dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi jemaat yang dalam keadaan sakit. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Darah Yesus menyembuhkan. Secara khusus bagi Pak Gultom yang hari ini tidak bersama dengan kami dalam keadaan sakit. Tuhan, dari tempat ini hamba mengangkat tangan. Kiranya Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Biarlah tangan Tuhan sendiri, yaitu tangan yang berlubang paku, tangan itulah yang menjamah dan menyembuhkan. Karena hamba terlalu yakin bahwa Engkau tidak pernah berubah. 2000 tahun lalu, orang buta Engkau celikat, orang lumpuh dapat berjalan, dan hari ini hamba percaya Tuhan melawat Pak Gultom dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa. Yang susah berikan penghiburan, bahkan yang lemah Tuhan kuatkan. Secara khusus juga hamba berdoa
bagi bangsa kami Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan, lawat terus bangsa kami. Berikan ketentraman bagi bangsa kami. Sebab kami percaya mata Tuhan tertuju kepada bangsa kami Indonesia. Ada begitu banyak hamba-hambamu, anak-anakmu yang siang malam berdoa bagi bangsa kami. Berikan semangat bagi para pemimpin bangsa kami di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Terlebih lagi ya Tuhan, berikan hati yang bijaksana di dalam mengelola bangsa kami Indonesia. Sehingga kami sesama anak bangsa boleh saling mengasihi, saling menolong, dan di tengah-tengah bangsa ini nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Tuhan, Kau berkati pelayanan dari Pastor Haryanto. Tuhan pakai hidupnya kemanapun Tuhan kirim. Jadikan saluran berkat. Jadikan alat-Mu Tuhan. Satu kerinduan kami, banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan. Tuhan berkati hidup rumah tangganya. Biarlah kasih Tuhan tiada pernah henti, mengalir, menyertai, dan memakainya. Terima kasih Bapa. Bila sebentar kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Dan apabila ada jemaat yang bepergian, kemanapun sidang jemaatmu pergi, penyertaan Tuhan senantiasa menyertainya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Jemaat untuk saat teduh sebentar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, puji Tuhan. Kita sudah mengikuti ibadah offline dan online. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi dari channel GBI Shalom Titian Kencana supaya nggak ketinggalan ibadah-ibadah berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.